Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, nomor urut 17. Saya berasal dari kelas 17. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, bertindak ekonomis menyusun skala prioritas dan memahami literasi finansial, pembagian ilmu ekonomi, lalu yang terakhir kegiatan ekonomi. Awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan penerbitan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, atau lebih dikenal dengan Wealth of Nation, 1776. Pada zaman dahulu, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden dan bergantung pada alam. Namun, seiring waktu, mereka mulai menetap dan belajar bercocok tanam, bertani, dan beternak untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Mereka menghasilkan makanan sendiri dan hidup secara mandiri. Ekonomi pada fase ini masih sangat sederhana dan bersifat subsisten. Setelah produksi mulai berlebih, manusia sadar bahwa mereka bisa saling menukar barang. Inilah awal mula munculnya sistem barter, yaitu tukar-menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan. Namun, barter punya kekurangan, yaitu sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan juga menukar dengan barang kita. Karena barter tidak praktis, manusia menciptakan yang sebagai alat tukar yang sah. Awalnya, uang berasal dari benda-benda bernikar, seperti garam, kerang, dan logam mulia, lalu berkembang menjadi uang logam, kemudian uang kertas, dan akhirnya uang digital seperti sekarang. Jadi, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Lanjut, kita masuk ke materi kedua, yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan menurut identitas. 1. Kebutuhan primer, contohnya sandang atau pakaian, pangan atau makanan, papan atau tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, contohnya hiburan, reaksi, dan internet seperti TV, kulkas, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier, contohnya rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Kebutuhan menurut sifat atau yang langsung dirasakan oleh tubuh. Yang pertama, kebutuhan jasmani, contohnya makanan bergizi, minuman, tempat tinggal, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, contohnya beribadah, reaksi, pendidikan, seni. Kebutuhan menurut subjeknya. 1. Kebutuhan individu, kebutuhan yang langsung dirasakan oleh diri sendiri. Contohnya, seorang siswa membutuhkan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Contohnya kesehatan, pendidikan. Kebutuhan menurut waktunya. 1. Kebutuhan sekarang. Contohnya makan saat lapar, berobat saat sakit. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Contohnya menabung untuk kebutuhan kuliah. Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang menurut cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi, makanan, pakaian, barceng, bebas udara, air laut, matahari. Barang menurut kegunaannya, yaitu barang produksi dan barang distribusi. Skala prioritas. Terbatasnya manusia dalam menentukan pilihan-pilihan, maka hal yang harus dilakukan adalah memuat skala prioritas, di mana kebutuhan yang mendesak dan penting harus didahulukan daripada kebutuhan yang tidak penting atau mendadak. Skala prioritas selama SMA. A. Paling mendesak yaitu seragam sekolah dan buku. B. Tidak penting tapi mendesak yaitu sepatu. C. Penting tidak mendesak yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. D. Tidak penting tidak mendesak yaitu alat tulis baru yang sudah ada. Biaya peluang adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan, penghasilan, atau penghematan biaya akibat dipilihnya suatu alternatif keputusan tertentu. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan atau uang, yaitu hanya sehari-hari. Biaya implisit adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan, yaitu biaya peluang. Biaya sesungguhnya adalah total dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Pembagian ilmu ekonomi. Teori ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan teori yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, menyangkut sistem dan organisasi ekonomi. Teori ekonomi makro membahas keseluruhan peristiwa dalam kehidupan. Ekonomi hubungan satu dengan yang lain bersifat kausal maupun fungsional. Variabel ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional, kesepakatan bekerja, pengangguran, inflasi, anggaran pemerintah. Teori ekonomi mikro merupakan suatu teori yang membahas peristiwa atau hubungan kausal dan fungsional.
peristiwa ekonomi secara khusus. Dengan demikian objek penelitian, teori ekonomi mikro adalah rumah tangga, konsumsi perorangan, rumah tangga perusahaan perorangan, cabang perusahaan industri, kegiatan ekonomi, yaitu motif dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan dorongan dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.